Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan membaca buku Quranic Slow of Direction. Berdoalah maka Allah menyambutnya. Teruslah berdoa, inilah nasihat yang cukup kuat mengaruhi hidup saya. Teruslah berdoa meskipun doamu itu belum terluluskan. Pertanyaan ini sampai saat ini terus terekam dalam hidup saya. Kapanpun hati saya selalu berdoa meminta keinginan-keinginan saya. Meskipun keinginan-keinginan itu belum terwujud, saya tidak akan pernah berhenti mengadu kepadanya, karena saya meyakini bahwa Allah sudah mengabulkan doa saya. Jika saya berhenti berdoa kepadanya, itu berarti saya kufur terhadap nikmat Allah. Kita kufur, kita menutupi kebenaran bahwa kita telah dianugerahi banyak nikmat, maka berdosalah saya. Dalam keadaan apapun, sebaiknya kita harus bermunajat meminta pertolongan kepadanya. Kalau susah maupun senang, doa harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Allah tidak senang menyaksikan hamba-hambanya yang melantunkan doa-doa kepadanya di saat tertimpa musibah saja, tapi setelah musibah itu pergi, mereka melupakan Allah. Senada dengan hal di atas, saya teringat nasihat Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Dzar. Saya pernah membaca cerita tersebut dari sebuah buku yang saya beli entah beberapa tahun lalu. Saya pun mencoba mengingat-ingat buku tersebut, akan tetapi saya benar-benar lupa. Yang saya ingat hanyalah warna sampul buku tersebut. Warnanya putih dengan ukuran layaknya buku pada umumnya. Saya pun menyisir seluruh buku saya yang terpajang di atas lemari. Saya telusuri satu demi satu, namun saya tak kunjung menemukannya. Saya mulai putus asa, lalu saya berhenti mencari. Saya coba praktekkan hukum ketertarikan. Saya mulai bertanya dalam diri saya sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Tiba-tiba hati saya menjawab, saya ingin menemukan nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar yang terkait dengan doa. Saya fokuskan pikiran saya pada keinginan saya saat itu. Cerita tersebut harus ketemu. Ya harus. Setelah beberapa menit, pikiran dan perasaan saya memfokuskan pada hal-hal yang saya inginkan. Kemudian saya pun mengangkat tangan lalu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah buku itu, bantulah aku menemukan cerita itu, bantulah aku ya Allah. Saya terkejut, bukan kepalang. Ternyata buku yang saya cari-cari itu berada tepat depan saya. Hanya sedari tadi buku itu tersalib dan terhalang oleh sebuah buku yang berwarna hampir sama. Jadi saya tidak dapat melihatnya. Sekarang buku itu pun benar-benar ada di depan saya. Saya pun melihat daftar isinya. Benar, buku ini yang saya cari. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul Adab Doa Mustajab, karya Said Alham. Ternyata hukum ketertarikan sudah bekerja dalam kehidupan saya. Oh ya, kembali ke pembicaraan di awal tadi, bahwa kita dianjurkan berdoa dalam keadaan apapun, susah atau senang, sempit atau lapang. Dalam keadaan susah maupun senang, ya sama saja, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa kepadanya. Berikut saya dikutipkan dari buku yang saya temukan tadi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat bagimu?" "Tentu ya Rasulullah," jawab Abu Dzar. "Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan membimbingmu. Ingatlah selalu akan Allah, maka akan kau temui Dia tepat di depanmu. Ingatlah Allah di saat mendapatkan kesenangan, maka Dia akan mengingatmu di saat kesusahan. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau mencari pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah, karena apapun yang terjadi hingga hari pembalasan pasti telah ditetapkan. Dan bila seluruh makhluk berusaha bersama membantumu terhadap apa yang tidak diterapkan Allah, mereka tak akan dapat melakukannya." Tidak disangsikan lagi, orang yang selalu berdoa, baik susah maupun senang, akan mendapatkan sambutan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya kita perlu kembali mengoreksi diri kita selama ini. Sudahkah kita memanjatkan keinginan-keinginan kita meski dalam keadaan riang maupun sedih? Kalau belum, sekaranglah saat yang tepat. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di kala senang, maka doanya akan dijawab di kala mengalami kesusahan. Segenap penghuni langit akan berucap, "Ini suara yang kami kenal dan tidak akan pernah lenyap dari langit." Sebaliknya, orang yang melupakan Allah ketika diberikan kesenangan, maka ketika mereka ditempa musibah, doa mereka tidak akan dijawab Allah. Penghuni langit pun berkata, "Itu suara yang tidak kami kenal." Ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 68. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Jika tidak mau berdoa kepadanya, kita termasuk kelompok orang-orang yang sombong, takabur. Doa termasuk salah satu wujud penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa memang menjadi tanggungan manusia sebagai hamba Allah. Lalu, mengapa kita enggan merengek di hadapannya? Berdoalah, teteskanlah air mata penuh dengan kesungguhan di hadapan kekuatan ilahiyah. Dengan begitu, kita mengakui dan sangat meyakini keberadaannya. Hidup dan mati kita pun berada di bawah kekuasaannya. Dialah yang maha pemilik kekuasaan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ketiga, tanamkan kuat-kuat tujuan doa kita. Kita tidak cukup mengenali keinginan kita. Kita harus memberikan perhatian positif. Lebih banyak lagi, perhatian positif inilah yang diwujudkan dengan tujuan doa kita. Sebaliknya, mulai saat ini, tujuan doa kita memiliki nilai-nilai yang positif. Hindarilah pikiran-pikiran negatif. Misalnya, jauhilah dalam hati dan pikiran kita yang selalu berfokus kepada keraguan,
keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Apa sebabnya? Karena hukum ketertarikan akan melipat gandakan apa saja yang kita perhatikan atau pikirkan dengan segenap energi dan fokus pikiran. Tatkala kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, curahkan seluruh perasaan dan pikiran kita pada keinginan kita tersebut. Lupakan dan buang jauh-jauh rasa ragu, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan kita. Tenanglah, perlahan-lahan kendalilah perasaan dan pikiran kita perlahan-lahan. Alihkan fokus perasaan dan pikiran kita pada hal yang kita inginkan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Begini caranya. Sebelum kita berdoa, minta keinginan-keinginan yang sudah kita kenali dan kita masih meragukan terkabulnya doa tersebut, berhentilah sejenak, diam sejenak, tenangkan hati kita, kemudian tetapkan tujuan berdoa kita setegas-tegasnya dalam hati. Misalnya, kita dapat mengucapkan pertanyaan ini: Ya Allah, dengan rasa keikhlasan dan kebahagiaan saya, maka saya mohon kepadamu ... lalu ucapkan permohonan kita. Kemudian fokuskan terus perasaan dan pikiran pada keinginan kita. Jangan berpikir negatif. Ketika pikiran-pikiran negatif mulai membuyarkan konsentrasi kita, diamlah sejenak. Lalu kuatkan kembali tujuan berdoa kita. Ikhlas dan tetaplah berdoa. Ketika kita berhasil memberikan perhatian pada keinginan kita dalam doa, keinginan itu akan terbawa ke dalam getaran pikiran dan perasaan yang kita pancarkan ke alam sekitar. Hukum ketertarikan akan merespon getaran yang kita pancarkan saat ini. Bahkan ketika kita berfokus semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, doa kita dapat menggerakkan apapun. Rasulullah SAW pernah menuturkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengemukakan, bila engkau mengenal Allah sebagaimana mestinya, dia dikenali, pastilah gunung-gunung dapat kau gerakkan dengan doamu. Demikianlah pentingnya menanamkan tujuan doa kita dan memfokuskan pikiran dan perasaan kita kepada keinginan-keinginan yang kita panjatkan saat berdoa. Ingat, mengenali keinginan-keinginan kita sebelum berdoa adalah cara terbaik meraih jawaban dari Allah. Segitu dulu, nanti kita akan melanjutkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca, karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.